Jemaat silakan duduk kembali. Marilah kita sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu, Kristus kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu, Tuhan kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, barilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Hosea 14 ayat 5. Aku akan memulihkan mereka dari kemurtatan. Aku akan mengasihi mereka karena aku menghendakinya. Sebab murkaku telah surut dari mereka. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal, mengaku kepada Allah, dan bertobat dari semua dosanya. Amin. Gerangan bayi apakah yang di pangkuan Maria, kelahirannya didengar gembala yang bermalam. Inilah rajamu yang oleh malak dielus. Mari segera pergi melihat muhalismu. Mengapa dia terletak di palung amat hina? Sang kalam sudah menjelma hendak menolong kita. Inilah
Amanat hidup baru. Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 18 sampai 19. Demikian sabdanya. Janganlah mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Kasihani kami ya Tuhan. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Kidung Keesan 172 bait ketiga. Bawakan mazmur dan menyan sebagai persembahan. Akuilah Dia Rajamu yang beri kau kelepasan. Inilah Rajamu yang oleh malak dielung. Mari segera pergi melihat mukalismu. Mari kita berdoa mohon kekuatan Tuhan. Allah yang Maha Kuasa, Engkau pelindung dari segala orang yang berharap kepadamu. Tanpa anugerah-Mu tidak ada orang yang dapat berarti di hadirat-Mu. Limpahkanlah kemurahan-Mu kepada kami, supaya oleh ilham-Mu yang kudus, kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakan menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai kamu. Amin. Saudara jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya 63 ayat 7 sampai 9. Kita akan baca silih berganti. Saya akan baca ayat 7, sidang jemaat baca ayat 8, dan ayat 9 kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, Yesaya 63 ayat 7 sampai 9. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Ayat 7, aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur, yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka, sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Sama-sama. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan Ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya, dan belas kasih-Nya Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Sidang jemaat Tuhan, hari ini tema yang diberikan sinode bagi kita adalah semuanya karena kasih setia Allah. Sidang jemaat Tuhan, kita lihat Yesaya menyampaikan merupakan bagian dari doa pengakuan dan ucapan syukur bangsa Israel, di mana Nabi Yesaya mengajak umat untuk mengingat kembali perbuatan-perbuatan Allah di masa lalu. Perbuatan Allah juga melingkupi mereka, menuntun mereka, menyelamatkan mereka, bahkan memelihara mereka. Bukan karena kehebatan bangsa Israel, dan juga bukan karena gagah dan kuatnya, tapi karena kasih setianya bagi umatnya. Bangsa Israel seringkali jatuh di dalam dosa, ketidaktaatan, bahkan tidak setia. Namun Tuhan tidak berhenti mengasihi. Melalui firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan bahwa segala kebaikan kita yang kita alami dalam hidup bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih setia Allah yang tidak pernah berakhir. Bapak Ibu Saudara terkasih Yesus Kristus, ketika kita melihat semua karena kasih setia Allah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Poin yang pertama di ayat 7 mengajak kepada kita prinsip-prinsip di mana kebenaran firman Tuhan, bahwa semua karena kasih setia Allah. Poin yang pertama, kasih setia Allah nyata dalam segala kebaikannya. Ayat 7 tadi dikatakan Yesaya berkata, aku hendak menyebutkan kasih setia Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan yang terpuji, artinya hidup umat Tuhan dipenuhi oleh kebaikan Allah yang nyata. Seperti seorang anak, ya, setiap hari diberi makan orang tuanya. Anak itu mungkin belum mengerti jerih lelah orang tuanya, tetapi ia dapat menikmati kebaikan orang tuanya setiap hari. Demikian hidup saudara dan saya. Kita menikmati kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan tiap hari. Tapi Tuhan mengajak kepada kita bisa mensyukuri. Hari ini kita bisa ada, hari ini kita bisa merayakan Natal di bulan Desember. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Kita lihat saudara kita yang sedang mengalami bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Tentu ada juga anak Tuhan di sana yang sedang mengalami. Tetapi pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah dilewati dalam hidup mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih Yesus Kristus, bahwa kesehatan kita, keluarga, pekerjaan, itu penyertaan Tuhan dari hari demi hari. Karena anugerah Allah setia dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara jemaat Tuhan terkasih Yesus Kristus, kita sebentar lagi akan meninggalkan tahun 2025. Tinggal menghitung hari, sekarang udah tanggal 28 ya. Kita sudah di penghujung tahun. Bahwa itu menunjukkan pemeliharaan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. 1 tahun lalu saya khotbah di sini juga di akhir tahun, dan hari ini juga sama jadwalnya. Saya bersyukur, artinya apa? Perjumpaan kita hari ini bukan kebetulan. Itu menunjukkan kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara kasih Kristus, saya bersyukur karena Tuhan terus memelihara hidup kami sekeluarga. Saya bisa ada karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat dan kuatnya saya juga, tapi karena kasih setia Tuhan. Saya usia 52 tahun, Bapak Ibu, nggak terasa. Saya baru selesai wisuda saya, Bapak Ibu. Saya dikuliahkan oleh pemerintah, dikuliah dari Universitas Negeri Ambon. Bapak Ibu, usia segini harus belajar, dan puji Tuhan bisa selesai. Ya, makin banyak gelarnya di belakang. Itu bukan karena hebat saya, tapi karena kasih anugerah Tuhan. Saingannya banyak Bapak Ibu, anak-anak muda. Waktu ujian, itu anak muda cepat sekali, saya belum. Tapi yang pengawas menyuruh saya untuk berdoa. Saya berdoa begitu selesai ujian, selesai ujian semua udah selesai anak muda, saya paling terakhir. Tapi puji Tuhan selesai, baru beberapa bulan kemudian pengumuman saya lulus. Saya katakan terima kasih Tuhan. Itu bukan karena hebat saya, karena kasih anugerah Tuhan. Itu menunjukkan semua karena kasih setia Allah. Dan Tuhan tidak mempermalukan saya. Karena anak-anak muda itu hebat-hebat Bapak Ibu, pinter-pinter. Ya.
Bapak Ibu bisa bayangkan satu soal harus diisi 5.500 kalimat harus diisi. Saya waktu mau ujian saya bilang, ini gimana? Waktu persiapan mau ujian di try out, nggak lulus saya. Karena esai itu harus menulis standar. Saya bilang, Tuhan tolong saya supaya saya bisa memenuhi ketidak. Puji Tuhan Bapak Ibu. Esai ada 4, satu esai itu saya bisa 440 kalimat saya selesaikan. Dan hasilnya memuaskan. Pengawas bilang, Pak Beni sudah selesai 100%. Nah Bapak Ibu artinya begini, hati saya bersyukur. Kenapa? Belajar, Bapak Ibu tidak mudah. Dengan teknologi yang sekarang kan banyak sekali kan. Pengawas online, ujiannya online Bapak Ibu. Tapi kamera 2, depan belakang, ya, tambah laptop harus dilihat langsung. Tidak mudah, di ruangan itu harus ada siapa, dilihat semua, ternyata saya sendiri. Saya berdoa Tuhan supaya tolong saya tidak dipermalukan. Tuhan tolong saya untuk menghafal tidak mudah lagi seperti dulu anak-anak muda ya. Menghafal, canggih. Puji Tuhan bisa lewat. Dan 4 Desember kemarin saya selesai di acara wisudanya. Nah Bapak Ibu, saya mengatakan begini, itu kita belajar untuk apa? Taat. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan juga akan melihat dan belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Bukan saat hidup terasa baik, Bapak Ibu. Dalam kehidupan tidak baik-baik pun kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, kita tetap bersyukur. Tidak mudah menghadapi kehidupan di saat ini, Bapak Ibu. Kita lihat tantangan di depan kita makin banyak. Ya, generasi-generasi muda juga tidak boleh tinggal diam. Generasi-generasi muda harus terus bersaing satu sama lain. Ini yang harus terus kita lihat. Bahkan tantangan-tantangan di makin depan makin besar. Ya, gereja Tuhan, umat Tuhan melihat situasi ini harus tetap mengandalkan Tuhan. Bukan karena kepintaran kita. Banyak orang pintar Bapak Ibu. Banyak. Tapi orang yang pintar takut akan Tuhan mungkin bisa dihitung. Banyak orang-orang hebat. Banyak. Tapi orang-orang hebat yang tidak takut akan Tuhan, wah banyak sekali. Karena itu kita harus tetap bersyukur dalam segala apapun. Kita lihat saudara kita yang sedang mengalami bencana alam. Ya. Bagaimana di Aceh, bagaimana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, bahkan yang minggu lalu baru-baru ini daerah wisata Guci. Ya, Bapak Ibu lihat, saya pernah ke sana tahun 2019. Itu habis semua. Kenapa? Karena ya manusia sendiri juga tidak mengolah dengan baik, manajemen dengan baik. Sehingga terjadilah bencana-bencana seperti itu. Nah kita yang ada, umat Tuhan, harus menyadari, kita harus menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Dan mensyukuri, seperti seorang anak tadi. Tiap hari orang tuanya kasih makan, menjuapi, dia nggak pernah tahu, pokoknya dia makan. Dia nggak pernah mengeluh gitu. Bahkan dia minta jajan pun, minta uang, Pak mau jajan, bapak ibunya kasih. Dia nggak mau tahu. Tapi tetap bagaimana anaknya terpelihara. Demikian Bapak di surga, ia akan melihara bapak ibu, saudara dan saya. Setiap hari Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Karena apa? Karena kasih setia Allah nyata dalam segala kebaikannya. Poin yang kedua, semua karena kasih setia Allah. Yaitu kasih setia Allah menyelamatkan dan membela umatnya. Ayat 8 Tuhan berkata, sesungguhnya mereka ini umatku, Allah mengingatkan dirinya dengan umatnya dan bertindak sebagai juru selamat mereka. Seorang gembala yang melindungi dombanya dari bahaya. Ketika dombanya terancam, gembala tidak lari, tapi maju untuk melindungi. Bapak Ibu, ketika kita dipercayakan Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kesulitan apapun. Seorang gembala yang baik, dia akan terus menolong domba-dombanya. Akan menjaganya dari serangan-serangan bahaya. Lihat Yesus berikan gambar ketika domba hilang satu aja. Yesus turun cari memberikan gambar untuk menyelamatkan. Dan menggendongnya. Karena dombanya terluka. Nah ini menggambarkan bahwa Tuhan itu sangat peduli dalam setiap masalah hidupmu,
dalam penderitaanmu, tetaplah lihat bahwa Tuhan pelihara hidup saudara dan menyelamatkan kita bersama. Tidak pernah kita terbayangkan sampai hari ini kita bisa ada, itu karena kasih anugerah Tuhan. Kita bisa bernafas karena kasih anugerah Tuhan. Kita bisa masuk di tahun 2020 ini, boleh melewati sepanjang tahun. Tentu ada banyak persoalan dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita jatuh bangun ikuti Tuhan, tapi percayalah, tangan Tuhan selalu menggendong kita. Pemeliharaan Tuhan tetap dan nyata dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita melihat bahwa bangsa Israel pun demikian. Ketika bangsa Israel jatuh bangun dalam ikuti Allah, mereka tidak setia, ya. Dikatakan firman Tuhan, mereka keras kepala kadang-kadang, mereka tegar tengkuk, tetapi Tuhan tetap menunjukkan kesetiaannya. Tetap Tuhan memelihara bangsa Israel sampai hari ini. Tuhan tetap menunjukkan kesetiaan Tuhan memelihara bangsa ini. Apalagi kita gitu, Bu. Walaupun orang menganggap, maaf, kita lihat ya, orang di luar sana mungkin melihat orang Kristen kok seperti nggak ada masalah gitu kan. Orang Kristen dianiaya, tapi kok mereka nggak pernah balas gitu kan. Balas itu urusan Tuhan. Bagaimana orang percaya tetap hidup di dalam Tuhan? Ya Bapak Ibu lihat seperti pohon-pohon terang itu kan. Natal membawakan kita menjadi terang Kristus di tengah-tengah apapun situasi apapun. Dalam suka maupun duka, dalam sakit maupun sehat, tetap menjadi terang Kristus. Kita lihat juga masih ada banyak gereja-gereja ditolak. Ya, di daerah Bekasi kemarin juga ada ya, ditolak, sedang ibadah ditolak, itu banyak. Tapi tidak boleh membuat orang percaya berhenti mengucap syukur dalam keadaan apapun. Mengucap syukur dalam segala hal, itu yang harus kita lakukan. Bukan waktu kita mengucap syukur dalam keadaan baik, sehat, semua tercukupi, baru kita ucap syukur. Enggak, mengucap syukur dalam segala hal. Walaupun hari ini mungkin kita tidak memiliki apa-apa, tapi kita tetap memiliki Yesus. Mungkin hari ini ada anak Tuhan, dimanapun saya mengatakan. Mungkin hari ini di rumahnya enggak ada kue nastar gitu kan, tapi tetap bisa merayakan Natal yang sederhana. Itu yang mau kita. Itu yang harus kita ucapkan syukur. Mungkin hari ini anak-anak muda yang cari pekerjaan belum dapat, tetaplah mengucap syukur. Percayalah, Tuhan akan berikan lapangan pekerjaan yang baik pada nantinya. Mungkin hari ini anak muda yang belum dapat pasangan, tetaplah mengucap syukur. Karena Tuhan akan lihat kesetiaan kita, maka Tuhan akan memberi yang terbaik dari yang terbaik. Itu yang Tuhan berikan. Harus lihat dengan kacamata Tuhan. Kalau kita lihat dengan diri kita sendiri, nggak akan pernah puas. Apalagi kita melihat membanding-bandingkan dengan orang lain dengan hidup kita. Kenapa sih aku lebih berlimpah daripada saya? Padahal saya lebih setia, padahal saya rajin beribadah. Bapak Ibu, jemaat Tuhan, Tuhan tahu dan Tuhan percayakan tepat pada waktunya. Itu yang harus kita bersyukur. Dalam perjalanan hidup saudara dan saya, kita harus melihat dalam masalah penderitaan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan akan menyelamatkan kita. Akan menyelamatkan kita. Itu yang harus kita lihat dari firman Allah. Apa yang Tuhan ingin buat dalam hidup saudara dan saya, itu pasti yang terbaik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan tidak baik. Tapi semua Tuhan berikan yang terbaik dalam hidup anak-anak Tuhan. Menurut versinya Tuhan. Menurut kehendak Tuhan. Semua itu percayalah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai hari ini. Firman Tuhan katakan perjanjian lama. Ebenezer. Sampai hari ini. Tuhan tetap menolong kita. Kalau Tuhan menolong tahun lalu, Tuhan juga akan menolong tahun ini 2005. Kalau Tuhan tolong sudah 2005 ya, pasti Tuhan tolong kita akan menghasut di dalam 2026. Itulah janji Tuhan. Dia tidak pernah mengingkari janjinya dalam kehidupan orang-orang percaya. Dimanapun. Situasi apapun tetaplah melihat dalam terang firman Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Poin yang ketiga. Semua karena kasih setia Allah. Poin ketiga ayat 9. Kasih setia Allah turut merasakan penderitaan umatnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa dalam segala kesesakan mereka, Tuhan pun turut merasakan kesesakan itu. Ini merupakan Allah yang peduli dan dekat dengan umatnya. Seorang ibu menangis ketika melihat anaknya sakit.
Bukan hanya anak yang merasakan sakit, tetapi hati sang ibu terluka. Bapak Ibu, ketika anak-anak kita masih bayi, pasti kita ikut merasakan anak kita sakit. Kalau boleh cepat sembuh gitu kan. Ketika anak-anak kaya atau anak kami sakit, mereka panas tinggi, saya buka baju, saya peluk mereka supaya kalau boleh panasnya pindah sama saya. Ketika anak saya kalau sakit itu pasti cari saya, nggak cari mamanya. Iya, tapi kalau udah tenang baru ke mamanya. Itu panas tinggi. Saya sebagai ayah langsung buka baju saya peluk dia, dekapkan dia, supaya dia tenang. Demikian Allah kita. Waktu engkau menghadapi penderitaan, waktu engkau menghadapi tantangan, percayalah, Tuhan selalu mendekap saudara dalam pelukan kasih-Nya. Ya, Bapak Ibu. Seperti seorang induk ya, burung ataupun ayam, ketika anak-anaknya diserang, pasti sayapnya melebar untuk melindungi anaknya dari serangan-serangan. Demikian tangan Tuhan yang selalu siap menyertai kita, menolong kita. Penjagaan Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Hidupmu, keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan pelihara dan menjaganya. Dari ujung rambutmu sampai ujung kaki, Tuhan menggendongnya. Hebatnya Allah kita. Itu yang pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara dan saya, kita lihat situasi boleh apapun terjadi, tapi tetaplah lihat kasih setia Tuhan memelihara hidup saudara dan saya. Bulan Desember tinggal beberapa hari, tapi mulailah kita meninggalkan persoalan-persoalan yang lama, pergumulan yang lama. Kita akan masuk di tahun 2026. Percayalah, masuk 2026 dengan penyertaan Allah. Tapi bukan berarti tidak ada penderitaan, bukan berarti tidak ada masalah di 2026. Tapi di 2026 kita masuki dengan hati yang bersyukur dan mengatakan, sungguh Allah menyediakan masa depan yang terbaik bagi saudara dan saya. Ini yang harus kita terus pegang dalam hidup kita. Saat menderita, ingatlah bahwa Tuhan tidak jauh, bahkan acuh tak acuh. Maaf, kalau dunia boleh mengatakan, kalau orang punya uang, pasti semua mengatakan semua keluarganya. Ya, dimanapun. Orang kalau punya uang, orang mengatakan keluarganya. Tapi kalau orang nggak punya uang, orang akan nggak kenal. Itulah yang terjadi di dunia. Orang pacaran juga demikian kan. Kalau ada uang, abang sayang gitu kan. Kalau tidak ada uang, abang melayang. Itulah yang terjadi di dunia ini. Kenyataan. Tapi Tuhan tidak pernah acuh dalam hidup saudara dan saya. Sekalipun maaf, kadang-kadang kita jauh dari Dia, Tuhan tidak pernah jauh. Kadang-kadang kita lupa berdoa, ya kita kan lupa gitu. Allah tetap ingatkan kita. Itu yang Tuhan pelihara. Nafas yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu menunjukkan kesetiaan Allah. Kita nggak perlu bayar kan oksigen gitu kan, Tuhan berikan. Coba lihat di rumah sakit orang yang maaf, yang nafasnya susah, tersengal-sengal harus pakai oksigen gitu. Itu beli, harus bayar. Nah kalau kita sampai hari ini, itu menunjukkan kesetiaan Allah. Allah tidak pernah acuh. Demikian bangsa Israel, walaupun mereka tegar tengkuk, kadang-kadang mereka berontak kepada Allah, tapi kita lihat Tuhan tetap pelihara bangsa ini. Sekalipun mereka harus dibuang, ya kan? Dibuang di Babel. Supaya apa? Supaya mereka tahu Allah tetap pelihara mereka. Sekalipun mereka menderita, sekalipun mereka teraniaya, tepat pada waktunya Tuhan mengeluarkan mereka dari penderitaan itu. Datanglah kepada Tuhan dengan doa dan iman, karena Dia yang mengasihi dan menggendong kita dalam kasih-Nya. Ini yang harus kita mensyukuri. Bapak Ibu, jemaat, anak-anak muda, tetaplah melihat dalam terang firman Tuhan. Masa depanmu ada bersama dengan Tuhan. Anak-anak kita, keluarga kita percaya sama Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi percayalah Tuhan itu selalu setia, menolong, menyertai dan memberkati kehidupan kita bersama. Biarlah firman Tuhan ini segala yang kita miliki dan alami hari ini karena kasih setia Tuhan yang memberikan kita kebaikan. Ia menyelamatkan, Ia menyertai dan merasakan penderitaan kita. Marilah kita hidup dengan hati yang penuh syukur, iman dan pengharapan, serta terus melihat kebaikan Tuhan dari hari lepas hari
karena setia Allah hidup dan setia kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menyongsong tahun baru. Amin. Kita akan menyanyikan Kidung Keesaan 161 bait pertama dan kedua. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, daripada hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai gembala, karena apa sambutan ini menggelegar? Bagi Maharaja siapa sorak surgawi terdengar? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengakuan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Roh Kudus, terima kasih di pagi yang indah ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, semua karena kasih setia Allah. Terima kasih untuk firman Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini, bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, dan kami juga akan tetap percaya dan memegang janji-Mu. Bahkan kami akan meninggalkan 2025 ini dan masuk di 2026 karena kasih anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di Depok 1 ini, GKO ini. Tuhan berkati kehidupan tiap-tiap rumah tangga, pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati. Hamba serahkan kehidupan mereka, pergumulan-pergumulan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Baik dalam kehidupan suami, istri, anak-anak, keluarga, orang tua, cucu, menantu, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga pada hari ini, keluarga Bapak Martin Luther Gea, keluarga Bapak Roland
TP Sitompul, keluarga Bapak Nelson Sensi Talupun, keluarga Bapak Albert Fredrik Saragi, keluarga Ibu Lise Murtini Asa Dadiara, keluarga Bapak Hira Simpson Kisman Towo Sihombing, keluarga Ibu Maria Runtu, keluarga Bapak Riko Elman Paluhutan Lumban Tobing, keluarga Bapak Evangelistis Kevian Sihaya, keluarga Ibu Lina Katerina Aritonang. Hamba berdoa ke-10 keluarga ini hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka. Tuhan beri kesehatan selalu, anak-anak, suami, istri, semuanya dalam pemeliharaan Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa hamba berdoa bagi pergumulan-pergumulan pokok doa yang ada di Jemaat GKO Depok 1. Hamba berdoa untuk Gembala Sidang beserta keluarganya, Ibu Pendeta Iren. Tuhan berkati beliau di dalam pelayanannya, beri kesehatan, berkati suami dan anaknya semua dalam kasih anugerah-Mu Tuhan. Wibawa Allah, penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Tak lupa hamba berdoa untuk seluruh majelis para penatua beserta keluarganya. Tuhan berkati pelayanan mereka, urapan-Mu mengurapi mereka, keluarga mereka, suami, istri, anak-anak mereka. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tak lupa dalam pekerjaan, dalam ekonomi juga Tuhan berkati kesehatan mereka semua. Tak lupa hamba berdoa untuk pekerja gereja beserta keluarga. Tuhan berkati mereka yang bekerja dalam pekerjaan di gereja GKO Depok 1 ini Tuhan. Berkati segalanya, apa yang diperlukan Tuhan sediakan dan cukupkan. Tak lupa hamba berdoa untuk komisi yang ada beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar, remaja, pemuda, pemusik, tim multimedia. Hamba serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka, apapun yang mereka hadapi, tangan Tuhan akan pelihara mereka, kesehatan menyertai mereka, keberhasilan Tuhan memberkati mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan atau pasangan hidup. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberikan lapangan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Tuhan berkati juga pasangan hidup bagi mereka, memberikan pasangan hidup yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk keluarga yang mendambakan keturunan. Dalam nama Yesus Engkau memberikan keturunan bagi setiap keluarga-keluarga yang merindukan keturunan. Ibu-ibu yang sedang mengandung, hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan berkati kandungannya, beri kesehatan bayi yang ada dalam kandungannya, sehingga pada saatnya nanti ibu-ibu dapat melahirkan dengan baik, yang mengandung dalam keadaan baik dan sehat, semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang meninggalkan Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kembalikan mereka ke dalam tangan-Mu, bahwa tangan Tuhan akan mengasihi mereka, dan hati mereka dapat kembali kepada Engkau. Dan hamba percaya di dalam nama Yesus, mereka boleh melihat Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mereka secara pribadi. Tak lupa hamba berdoa untuk pos pelayanan Dalung di Bali, supaya semakin bertumbuh di dalam nama Yesus. Berkati pos pelayanan ini, semakin hari semakin bertumbuh, dan semakin hari terus boleh makin bertambah umat, dan juga terus bertambah kehidupan rohani mereka Tuhan. Para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di sana juga Tuhan berkati. Tuhan memberkati apa yang diperlukan dan dibutuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk Sinode GKO. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, baik para pendeta, para penatua, majelis yang ada di dalamnya. Berikan mereka kesehatan, kekuatan dalam memimpin GKO Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa untuk kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berikan hikmat bagi pemimpin-pemimpin kami dalam memimpin bangsa ini dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Baik presiden, wakil presiden, para menterinya dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Tak lupa sampai berdoa untuk kota Depok, pemimpin-pemimpinnya diberikan hati yang takut akan Tuhan. Biarlah Depok terus boleh dalam anugerah-Mu Tuhan. Walaupun ada banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak suka akan kekristenan, kami berdoa kota Depok tetap dalam kasih anugerah penjagaan Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, Tuhan pelihara hidup mereka, dan umat Tuhan terus dapat bertumbuh, dan umat Tuhan yang ada di Depok ini terus dapat melihat kebaikan Tuhan dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk daerah yang mengalami bencana alam, baik itu Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Tuhan, kami melihatkan belas kasih-Mu Tuhan. Biarlah daerah ini mengalami bencana, Tuhan pulihkan mereka.
Biarlah Tuhan terus sendiri menolong mereka. Mungkin ada anak Tuhan yang juga mengalami. Tuhan tolong mereka, berikan penghiburan. Dan terlebih bantuan-bantuan dapat tersalurkan dengan baik. Sehingga orang-orang terus mendapatkan bantuan dengan cara yang Tuhan berikan dengan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk ibadah malam tahun baru pada tanggal 31 Desember 2025. Ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2026. Tuhan, kami berdoa biarlah ibadah malam tahun baru dan tahun baru boleh berjalan dengan baik seluruhnya di Indonesia, bahkan juga yang ada di GKO Depok 1 ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk perjamuan kudus awal tahun pada tanggal 11 Januari 2026. Tuhan, persiapkan umat-Mu dalam persiapan perjamuan kudus di awal tahun. Tak lupa kami juga berdoa ibadah Natal Pemuda pada tanggal 17 Januari 2026. Tuhan, biarlah acara Natal Pemuda boleh berjalan dengan baik. Panitia terus bekerja dengan sebaik mungkin. Semua acara boleh berjalan dengan baik. Semuanya kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit ataupun dalam pemulihan. Baik itu Ibu Lemina Turlip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Reslan Judiseno, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Ibu Dice Erna Mantiri Sudarno, Ibu Yosopin Hetarihon Suwarno, Ibu Lishe Murtini Asa, Dadiara Bapak Budianto. Hamba berdoa dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan mereka melalui dalam kuasa dalam nama Yesus. Sarana-sarana obat-obatan yang mereka minum, Tuhan jamah dalam nama Yesus, mereka disembuhkan dan dipulihkan. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa hamba berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun. Baik itu Bapak dari tanggal 28 Desember sampai 1 Januari, Bapak Ronald Sahat Perlindungan Lumban Tobing, Bapak Daniel Tony Hardianto, Ibu Rahma Puspita Destiana Prayitno, Ibu Tionar Napitupulu, Faris Tiansah Taek, Ibu Eci Ing Kause, Vina Christine Nisa, Saudara Johannes R. Damamain, Ibu Suyatni. Hamba berdoa 9 keluarga ini yang Tuhan berikan tambahnya usia, berikan kesehatan bagi mereka dan hikmat Tuhan, dan pakai mereka dan kuasa dan urapan Tuhan. Apa saja mereka kerjakan Tuhan berkati dan buatnya berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk suku-suku yang terabaikan, yaitu suku Minangkabau. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah pekerja-pekerja ladang Tuhan akan memiliki hikmat, menindaklanjuti orang-orang percaya baru untuk membangun mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus. Roh Kudus membuka hati orang-orang Minangkabau untuk mendengar dan merespon Injil. Orang-orang percaya baru akan tumbuh dalam kasih karunia dan kebenaran, dan memiliki keberanian untuk menghadapi undian dan penderitaan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau akan melihat semuanya, dan mereka dapat mengenal Engkau dengan kasih setia Tuhan. Dan penginjilan yang terjadi di daerah suku Minangkabau, Kristus dapat menjamah suku-suku ini, dan semuanya dapat mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan-pergumulan yang ada, bahkan GKO Depok 1 ini dalam program-program kerjanya, pergumulan yang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan terpisah satu sama lain, Tuhan jaga lindungi mereka. Tibakan ke tempat kami masing-masing dalam keadaan baik dan selamat. Shalom boleh tinggal dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami berdoa yang pelayanan hari ini yang ada di seluruh GKO. Baik itu para pendeta-pendeta, majelis-majelis, para penatua. Berkati pelayanan mereka hari ini di seluruh GKO di Indonesia. Baik yang melayani pagi, siang, dan sore hari. Tak lupa kami yang juga yang melayani yang ada di GKO Depok 1 ini, yang melayani pada jam 6 dan melayani jam 9, Tuhan berkati semua Tuhan. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, seperti Tuhan Yesus telah ajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunkan kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita, sambil mengingat kata Alkitab dari kitab Mazmur pasal 76 ayat yang ke-12. Bernazarlah dan bayarlah nazarmu itu kepada Tuhan Allahmu. Biarlah pengiring-pengiringnya menyampaikan persembahan kepada Dia yang ditakuti. Dipuji kaum gembala dan disambut malak Allah, yakni Raja kemuliaan juga lahir bagimu. Orang Majus juga datang dan membawa persembahan bagi Raja kemuliaan, murah emas dan kemenyan. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama mengucap syukur dalam doa demikian. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita menyanyikan Kidung Keesan 352 bait pertama dan kedua. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang
suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Jemaat silakan duduk, ibadat telah selesai untuk bersaat teduh.